Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Ini dengan Dwi ya? Iya, Ibu. Oh iya. Selamat pagi Dwi. Terima kasih karena Dwi sudah bersedia meluangkan waktu Dwi untuk hadir dalam layanan konseling hari ini. Nah, kan Dwi kan ini sudah duduk. Apakah Dwi sudah merasa nyaman? Sudah, Ibu. Oke. Nah, di sini juga Dwi tidak perlu merasa tegang atau khawatir karena pertemuan ini bukan untuk menghakimi atau mencari kesalahan, tetapi melainkan untuk membantu Dwi dalam memahami apa yang mungkin sedang Dwi alami dan mencari cara yang lebih baik dalam menghadapinya. Nah, sebelum kita memulai, bagaimana kabar Dwi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk kegiatan di sekolah juga berjalan seperti biasa, hanya saja akhir-akhir ini saya sering memikirkan banyak sekali hal sehingga kadang merasa sedikit lelah dan kurang tenang, Ibu. Oh begitu ya. Jadi sebelum Dwi kemarin itu Dwi dari kelas? Iya, Ibu. Oh, oke, baik. Terima kasih karena sudah mau menyampaikan apa yang Dwi rasakan. Nah, di sini juga Ibu sangat menghargai keterbukaan Dwi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal yang paling penting yang akan menjadi dasar dalam kegiatan konseling kita hari ini, Dwi. Nah, hal ini bisa bertujuan agar Dwi itu bisa merasa nyaman dan memahami bagaimana proses konseling akan berlangsung. Jadi di dalam proses konseling itu Dwi ada namanya asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Nah, asas-asas ini biasa disebut dengan kode etik. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana segala sesuatu yang disampaikan atau diceritakan kepada Ibu, Ibu yakin dan itu akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disampaikan kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari Dwi. Nah, juga Dwi tidak perlu takut atau khawatir ketika ingin menyampaikan apa yang sedang Dwi pikirkan saat ini. Nah, yang kedua itu juga ada namanya asas kesukarelaan. Nah, di mana Dwi akan mengikuti kegiatan ini atas kemauan Dwi sendiri, tidak adanya paksaan dari luar. Dan Dwi juga bisa sampaikan sesuai dengan kenyamanannya Dwi sendiri. Dan Ibu juga sangat berharap kepada Dwi untuk dapat mengikuti proses ini dengan terbuka agar tujuan konseling dapat tercapai dengan baik. Nah, dan yang ketiga itu juga ada asas keterbukaan Dwi. Nah, dalam proses konseling itu semakin terbukanya seseorang dalam menyampaikan pikiran, perasaan maupun pengalaman yang dialaminya, maka semakin mudah untuk pola masalah tersebut dipahami dan dicari jalan keluarnya, Dwi. Nah, jadi oleh karena itu Ibu berharap Dwi dapat berbicara dengan jujur mengenai apa yang sedang Dwi rasakan dan alami tanpa perlu merasa takut untuk dinilai. Nah, maka dari itu apakah penjelasan yang Ibu sampaikan itu sudah Dwi bisa pahami? Iya, Bu, saya mengerti. Setelah mendengar penjelasan Ibu, saya merasa lebih tenang karena tahu bahwa apa yang saya sampaikan di dalam sini akan dijaga kerahasiaannya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut ya, Ibu juga mau bertanya kepada Dwi, apakah Dwi sudah pernah ikut dalam layanan konseling individual? Belum pernah, Bu, ini baru pertama kalinya. Oh, jadi ini baru pertama kalinya ya? Oh ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu sangat mendengar apa yang telah disampaikan oleh Dwi tadi. Selain itu juga Ibu ingin menyampaikan bahwa dalam proses konseling ini tidak ada jawaban benar atau salah ya. Iya, Ibu. Nah, jadi konseling ini
apapun yang Dwi rasakan adalah hal yang paling penting untuk didengarkan. Nah, maka dari itu terkadang ada seseorang yang merasa cemas, bingung atau takut bukan karena dirinya lemah, Dwi. Nah, jadi tetapi karena sedang menghadapi mungkin situasi yang belum sepenuhnya dipahami. Nah, oleh karena itu, Ibu berharap selama sesi ini berlangsung, Dwi dapat berbicara dengan santai dan tidak terburu-buru dalam menjawab pertanyaannya. Soalnya juga di sini Ibu sangat melihat Dwi agak sedikit tegang ya. Iya Ibu. Tidak apa-apa, kan juga ini baru pertama kali ya. Iya. Nah, coba Dwi posisikan cara duduk Dwi dengan nyaman dan tarik nafas dan buang perlahan. Nah, mungkin Dwi akan sedikit merasa lega atau tidak tegang dan tidak panik. Iya Ibu. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, nah di sini Ibu juga ingin memastikan terlebih dahulu dengan kesiapan Dwi. Apakah kondisi fisik Dwi saat ini sehat dan cukup nyaman untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu, dan saya juga siap untuk mengikuti proses konseling hari ini Bu. Berarti secara mental juga Dwi mungkin sudah siap untuk berbagi cerita mengenai apa yang sedang Dwi rasakan saat ini ya? Iya Ibu. Oke, baik Dwi. Nah, dengan apa yang sudah Dwi sampaikan tadi, di sini juga Ibu sangat mengucapkan dan memberikan apresiasi kepada Dwi karena sudah mulai terbuka mengenai apa yang sedang Dwi alami saat ini. Nah, maka dari itu Ibu memahami sekali bahwa memikirkan masa depan bukanlah hal yang sangat mudah, terutama ketika ada banyak pilihan yang harus dipertimbangkan dan banyak harapan yang ingin dipenuhi. Nah, oleh karena itu, di sini Ibu ingin mengajak Dwi untuk menceritakan lebih dalam lagi mengenai apa sih yang sebenarnya yang terjadi ketika Dwi mulai memikirkan masa depan Dwi dan tidak perlu terburu-buru menjawabnya ya. Iya Ibu. Nah, cobalah untuk mengingatkan apa yang biasanya muncul dalam pikiran ketika Dwi sedang sendirian atau ketika melihat teman-teman Dwi mulai membicarakan cita-cita dan mungkin rencana mereka setelah lulus nanti. Iya Ibu. Kalau biasanya saya memikirkan masa depan Bu, biasanya yang pertama muncul adalah rasa bingung karena saya merasa belum memiliki gambaran yang benar-benar jelas mengenai apa yang ingin saya lakukan setelah lulus nanti. Kadang saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan yang lebih tinggi Bu, tetapi saya masih ragu jurusan apa yang cocok untuk saya. Di sisi lain juga saya merasa saya merasa ragu karena saya takut akan cita-cita yang saya inginkan. Ketika melihat teman-teman juga saya sudah memiliki tujuan yang jelas, saya sering merasa tertinggal. Mereka terlihat begitu yakin dengan pilihan mereka, sedangkan saya masih penuh dengan kebingungan. Akhirnya saya membandingkan diri saya dengan mereka dan berpikir bahwa mungkin saya memang tidak sebaik mereka Bu. Nah, ya Ibu sangat mengerti dengan perasaan Dwi. Dari apa yang sudah Dwi ceritakan di sini, Ibu menangkap bahwa sebenarnya ada banyak tekanan yang sedang Dwi rasakan saat ini. Bukan begitu Dwi? Iya Ibu. Nah, di satu sisi lain juga mungkin Dwi ingin memiliki masa depan yang baik dan membuat keputusan yang tepat. Nah, tetapi di sisi lain juga Dwi merasa belum memiliki keyakinan yang cukup terhadap pilihan yang akan Dwi ambil nanti. Nah, ketika Dwi melihat teman-teman Dwi yang tampak lebih siap dan lebih yakin, Dwi mulai membandingkan diri Dwi dengan teman-teman Dwi. Nah, perbandingan itu kemudian membuat Dwi merasa tertinggal dan meragukan kemampuan diri sendiri. Nah,
dimana seolah-olah Dwi itu mulai percaya bahwa orang lain lebih siap menghadapi masa depan dibandingkan dengan diri Dwi sendiri. Nah, apakah gambaran yang Ibu sampaikan ini sesuai dengan apa yang selama ini Dwi rasakan? Ya Ibu, saya kadang merasa semakin hari pikiran ini semakin sering muncul, karena saya sebenarnya ingin selalu belajar dan menikmati proses yang sedang saya lalui sekarang, tetapi setiap kali memikirkan masa depan, Bu, saya langsung merasa khawatir. Saya takut saya membuat kesalahan nantinya. Saya takut mengikuti perkuliahan, karena saya juga takut setelah lulus nanti saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ketakutan-ketakutan itu, Ibu, semakin membuat saya bingung dan selalu membuat saya merasa takut dalam melakukan hal lainnya, Bu. Nah, baik Dwi. Sekarang kita coba melihat lebih dalam lagi. Kan tadi Dwi sudah mengatakan bahwa dimana Dwi sering berpikir berpikir takut untuk salah memilih jurusan, atau takut tidak mampu mengikuti perkuliahan, dan takut tidak mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Nah, ketika pikiran-pikiran itu muncul, apa yang biasanya Dwi rasakan dalam diri Dwi? Nah, coba perhatikan baik-baik apakah ada perubahan pada perasaan, suasana hati Dwi, atau bahkan kondisi fisik Dwi ketika Dwi mulai memikirkan hal-hal tersebut. Ibu, kalau yang pikiran-pikiran itu muncul, Bu, saya biasanya langsung merasa cemas, Bu. Kadang dada saya merasa sesak, Bu, dan pikiran saya menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Saya sering memikirkan hal yang sama berulang-ulang, terutama pada malam hari sebelum tidur. Bahkan ada beberapa kali saya sulit tidur, Bu, karena terlalu banyak memikirkan masa depan dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar mampu mencapai cita-cita yang saya inginkan. Semakin lama saya mencapai cita-cita yang ingin saya sampaikan, saya memikirkan hal itu, semakin besar rasa takut yang saya rasakan, Bu. Oh iya. Nah, jadi ketika pikiran-pikiran tersebut muncul, Dwi tidak hanya merasakan kecemasan secara emosional, tetapi juga merasakan mungkin dampaknya secara fisik dan mental, ya. Iya, Ibu. Nah, maka dari itu pikiran Dwi itu menjadi dipenuhi oleh kekhawatiran. Nah, tubuh Dwi juga bisa ikut merespon dengan rasa tidak nyaman, dan kepercayaan diri Dwi menjadi menurun. Nah, maka dari itu ketika semua itu terjadi, apa yang biasanya Dwi lakukan? Apakah Dwi menjadi lebih semangat mencari informasi, atau mungkin mempersiapkan masa depan, atau justru sebaliknya? Justru sebaliknya, Bu. Ketika saya terlalu cemas, saya malah sering menghindari hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Misalnya ketika ada informasi tentang jurusan kuliah atau pekerjaan, saya kadang tidak terlalu memperhatikannya. Saya berpikir bahwa percuma saja mencari tahu informasi itu, karena akhirnya saya lebih sering menunda dan memikirkan hal lain. Nah, menarik sekali Dwi. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran yang membuat Dwi cemas itu tidak membantu diri Dwi untuk bergerak lebih maju, tetapi justru pikiran-pikiran tersebut membuat Dwi semakin menjauh dari langkah-langkah yang sebenarnya, yang dapat membantu Dwi untuk mempersiapkan masa depan. Nah, semakin Dwi itu merasa takut, semakin juga Dwi untuk menghindar. Nah, semakin Dwi menghindar, semakin sedikit informasi yang mungkin akan Dwi dapati atau Dwi miliki. Nah, maka dari itu ketika ada informasi yang mungkin
Dwi miliki, kecemasan akan semakin meningkat karena seolah-olah di situ Dwi berada dalam lingkungan yang terus berputar dan membuat semakin sulit untuk merasa tenang, Dwi. Ya Ibu, saya sekarang sudah menyadari selama ini saya ternyata hanya fokus pada rasa takut dan tidak pernah benar-benar melihat bagaimana rasa takut itu mempengaruhi tindakan saya sehari-hari, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Dwi untuk melihat kembali pikiran-pikiran yang mungkin selama ini membuat Dwi cemas. Nah, salah satu pikiran yang tadi muncul adalah keyakinan bahwa di mana Dwi mungkin tidak mampu mencapai cita-cita yang Dwi inginkan. Nah, maka dari itu mari kita untuk mencoba melihat pikiran itu secara lebih objektif lagi. Dan menurut Dwi, apa bukti nyata yang menunjukkan bahwa Dwi itu benar-benar tidak mampu? Kalau dipikirkan dengan lebih tenang, Bu, sebenarnya saya tidak memiliki bukti kuat. Nilai saya di sekolah cukup baik. Saya juga tidak pernah mengalami masalah besar dalam pelajaran. Bahkan beberapa guru pernah mengatakan bahwa saya memiliki kemampuan yang baik, Bu. Jika mau lebih percaya diri, mungkin selama ini saya terlalu fokus dengan kekurangan diri saya dan lupa melihat hal-hal positif yang ada di diri saya, Bu. Nah, Ibu senang sekali karena Dwi mulai melihat hal tersebut. Jadi, faktanya ada banyak hal yang menunjukkan bahwa Dwi itu memiliki kemampuan yang cukup baik. Nah, nilai di mana nilai Dwi itu baik, guru-guru memberikan penilaian yang positif kepada Dwi, dan Dwi juga mampu menyelesaikan tanggung jawab Dwi sebagai seorang siswa. Nah, namun ketika memikirkan masa depan, mungkin pikiran Dwi itu langsung menyimpulkan bahwa Dwi itu merasa diri Dwi itu tidak mampu, padahal kesimpulan itu tidak sepenuhnya didukung oleh fakta yang dimana ada. Nah, di sini juga Ibu ingin menanya kepada Dwi. Dan menurut Dwi, apakah mungkin selama ini kamu atau Dwi itu terlalu keras dalam menilai diri Dwi sendiri? Iya, Bu, saya rasa memang begitu saya, Bu, karena saya sering menuntut diri saya untuk selalu yakin dan selalu tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika saya merasa bingung atau ragu, Ibu, saya langsung menganggap bahwa saya tidak mampu dalam melakukan apapun itu, padahal sebenarnya kebingungan itu mungkin merupakan hal yang wajar dialami oleh banyak siswa, Bu. Nah, baik Dwi. Sekarang mari kita mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di mana kan tadi Dwi sudah mengatakan bahwa kebingungan dan keraguan mungkin merupakan hal yang wajar dialami oleh banyak siswa dengan seusia Dwi. Nah, menurut Dwi, jika ada teman Dwi yang mungkin mengalami situasi yang sama seperti yang sedang Dwi alami sekarang, nah apa yang akan Dwi katakan kepada mereka sebagai teman Dwi? Kalau saya melihat teman saya mengalaminya, mungkin saya akan mengatakan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir, karena saya akan mengatakan bahwa belum memiliki keputusan yang pasti bukan berarti dia tidak mampu, tetapi juga akan menyarankan agar dia mencari informasi sebanyak mungkin sebelum membuat keputusan yang ia mau. Itu sangat menarik sekali Dwi, karena jadi ketika melihat orang lain, Dwi mampu memberikan penilaian yang lebih objektif dan lebih positif. Namun ketika melihat diri Dwi sendiri, Dwi justru lebih banyak memberikan kritik dan penilaian negatif. Nah, bagaimana sih pendapat Dwi tentang hal tersebut?
eh, saya Bu baru menyadarinya bahwa saya ternyata lebih mudah memahami orang lain dibandingkan dengan memahami diri saya sendiri Bu. Karena saya tidak terlalu fokus karena merasa selalu ketakutan. Nah, jadi sekarang menurut Dwi, apakah adil jika Dwi memberikan dukungan kepada orang lain tetapi Dwi tidak memberikan dukungan kepada diri Dwi sendiri? Kalau dipikir-pikir ternyata tidak adil Bu, karena saya terlalu memikirkan terlalu memikirkan orang lain. Nah, baik. Sekarang coba Dwi bayangkan bahwa diri Dwi itu adalah teman terbaik bagi Dwi sendiri. Nah, jadi apa yang mungkin ingin Dwi katakan kepada diri Dwi saat itu juga? Mungkin saya akan mengatakan seperti saya mengatakan kepada teman saya Bu, kayak tadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, atau mungkin aku akan bilang kamu masih memiliki waktu untuk mencari informasi dan mempertimbangkan pilihan yang ada. Saya juga harus lebih percaya dengan kemampuan yang saya miliki Bu. Nah, itu sangat bagus sekali loh Dwi. Dan sekarang bagaimana perasaan Dwi ketika mengucapkan kalimat tersebut? Saya lebih tenang Bu, dan saya tidak terlalu fokus dengan rasa takut tadi Bu. Nah, itu artinya Dwi sudah mulai melihat diri Dwi secara lebih realistis dan positif lagi. Karena kecemasan yang mungkin Dwi rasakan saat ini sudah mulai berkurang. Iya Ibu. Nah, sekarang di sini juga Ibu ingin mengajak Dwi untuk melihat kembali berbagai kemampuan yang Dwi miliki. Selama ini apa saja sih prestasi atau pengalaman yang membuat Dwi merasa bangga terhadap diri Dwi sendiri? Saya pernah menjadi juara lomba pidato tingkat sekolah Bu. Selain itu juga saya sering dipercayai menjadi pembawa acara dalam kegiatan sekolah Bu. Nah, ini bagus sekali Dwi. Dengan apa yang sudah Dwi capai, dengan hal tersebut yang sudah Dwi capai. Nah, bagaimana sih perasaan Dwi saat mendapatkan kepercayaan tersebut? Saya merasa bangga dan senang kepada guru-guru karena telah mempercayai saya, dan saya juga merasa bahwa diri saya mempunyai kemampuan. Nah, sekarang yang akan Ibu tanyakan kepada Dwi, menurut Dwi kemampuan apa sih yang mungkin membuat Dwi dipercaya untuk melakukan hal tersebut? Mungkin kemampuan dalam berbicara di depan umum dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain Bu. Nah, selain itu, apakah ada kemampuan lain yang mungkin Dwi miliki saat ini? Saya cukup suka membuat teman-teman, membantu teman-teman ketika mereka mengalami kesulitan atau memiliki masalah Bu. Nah, jadi selain memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang baik, di sini juga Dwi memiliki kepedulian terhadap orang lain. Nah, menurut Dwi, apakah kemampuan-kemampuan tersebut itu dapat menjadi modal yang baik untuk masa depan Dwi? Iya Bu, saya merasa mungkin Bisa. Bu. Oh iya. Kalau begitu, apakah benar sih jika mengatakan bahwa diri Dwi itu tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, seperti yang sudah Dwi katakan tadi kepada Ibu? Tidak juga sih Bu, sebenarnya saya memiliki beberapa kemampuan. Hanya saja selama ini saya terlalu fokus kepada kekurangan saya dan rasa takut saya Bu. Nah, itu bagus sekali Dwi, karena kesadaran seperti inilah yang penting untuk membantu Dwi membangun keyakinan terhadap diri Dwi sendiri. Nah, jadi sekarang itu kita akan kembali pada tujuan awal kita, yaitu dimana tadi kan Dwi sudah mengatakan bahwa Dwi merasa ragu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nih. Nah, jadi setelah kita berdiskusi cukup panjang,
apakah atau bagaimana sih pandangan Dwi mengenai hal tersebut dengan apa yang sudah Dwi katakan tadi kepada Ibu? Mungkin saya masih perlu mempertimbangkannya, Bu, karena sekarang saya merasa lebih yakin bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi itu merupakan salah satu pilihan yang ingin saya capai, Bu. Nah, apa yang membuat keyakinan itu bisa muncul dari diri Dwi? Karena saya mulai memahami bahwa saya memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan. Saya juga menyadari bahwa saya masih banyak informasi yang belum saya cari, karena mengenai jurusan itu saya bisa mendapatkan beasiswa. Wow. Nah, itu sangat bagus Dwi karena Dwi bisa mencapai satu persatu apa yang mungkin Dwi khawatirkan selama ini. Nah, sekarang menurut Dwi apa langkah pertama yang dapat Dwi lakukan setelah sesi konseling ini berakhir? Kalau menurut saya, Bu, mungkin saya akan mulai mencari informasi yang sesuai dengan kemampuan dan minat saya, Bu. Saya juga akan mencari informasi mengenai beasiswa dan perguruan tinggi yang saya inginkan, Bu, atau minati. Nah, itu langkah yang sangat bagus Dwi. Selain itu, mungkin ada yang ingin Dwi lakukan lagi? Mungkin saya ingin berdiskusi dengan orang tua mengenai rencana saya setelah lulus nanti, Bu. Nah, sekarang menurut Dwi, apakah langkah-langkah tersebut dapat membuat atau mengurangi kebingungan yang selama ini Dwi pikirkan atau menjadi Dwi tidak percaya diri untuk lanjut ke perguruan tinggi? Ya, Ibu, saya rasa jika saya memiliki informasi yang lebih banyak, mungkin saya akan lebih mudah mengambil keputusan yang saya inginkan. Nah, baik Dwi. Jadi tanpa terasa waktu kita sudah hampir selesai ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin mengetahui bagaimana sih perasaan Dwi setelah mengikuti proses konseling kita hari ini. Mungkin Dwi merasa senang atau merasa lebih tenang atau hal-hal lainnya. Saya merasa jauh lebih tenang sih, Bu, dibandingkan sebelumnya, sebelum datang ke sini, Bu. Karena sebelumnya saya merasa sangat bingung dan takut memikirkan masa depan. Tetapi sekarang saya mulai memiliki gambaran yang lebih jelas untuk mengenai apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya, Bu. Nah, alhamdulillah dari seluruh pembahasan kita hari ini mungkin ada hal yang paling penting yang Dwi pelajari. Contohnya hal apa saja? Misalnya, Ibu, ternyata saya terlalu fokus pada pikiran-pikiran negatif dan terlalu sering meragukan diri sendiri. Saya juga belajar bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan yang bisa menjadi modal untuk masa depan saya nanti, Bu. Nah, baik sekali. Lalu Ibu juga ingin menanyakan, nah apa kesimpulan yang Dwi dapatkan dan ambil dari sesi konseling kita pada hari ini? Mungkin saya menyimpulkan bahwa saya tidak boleh langsung menganggap diri saya tidak mampu hanya karena merasa takut atau bingung. Saya harus mencari informasi yang lebih banyak mengenai potensi diri saya sendiri, Bu, dan mungkin juga mempertimbangkan pilihan secara lebih realistis, Bu. Nah, Ibu sangat senang sekali untuk mendengar kesimpulan tersebut. Nah, Ibu melihat bahwa di mana hari ini Dwi sudah mampu memahami sumber kecemasan yang selama ini mungkin Dwi rasakan dan mulai menemukan cara untuk mengatasinya ya. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu, atas konselingnya, karena saya mulai merasa lebih baik lagi dan tenang, Bu.
Nah, sama-sama Dwi. Nah, jadi sekarang Ibu juga ingin mengapresiasi atas keterbukaan dan kesungguhan Dwi selama proses konseling ini berlangsung. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa Dwi mulai memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang lagi dan memperbaiki keadaan Dwi. Iya Bu. Nah, untuk langkah selanjutnya, Ibu ingin memberikan beberapa tugas sederhana yang mungkin setelah ini bisa Dwi lakukan. Iya baik Bu. Yang pertama itu Ibu ingin Dwi membuat daftar minimal 3 jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Dwi. Yang kedua, Dwi bisa mencari informasi mengenai proker kerja, prospek kerja dan jurusan tersebut. Nah, yang ketiga itu carilah informasi mengenai beasiswa atau bantuan pendidikan yang dapat mendukung rencana untuk melanjutkan kuliah Dwi nanti. Apakah bisa? Bisa Ibu, mungkin saya akan mencoba melakukannya. Nah, kemudian dalam 1 minggu ke depan, cobalah untuk berdiskusi dengan orang tua mengenai harapan, harapan dan kekhawatiran dan juga rencana pendidikan Dwi. Nah, setelah itu kita bisa dapat melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas perkembangan yang Dwi alami. Baik Ibu, saya bersedia Bu. Nah, jika sewaktu-waktu Dwi kembali merasa bingung atau cemas, nah di sini Ibu berharap bahwa Dwi tidak langsung menyimpulkan bahwa diri Dwi itu tidak mampu. Cobalah untuk mengingat kembali apa yang telah Dwi diskusikan hari ini kepada Ibu dan fokus pada langkah-langkah yang akan Dwi lakukan setelah ini. Iya Bu, baik. Saya akan berusaha mengingatnya dan menerapkannya pada diri saya Bu. Baik Dwi. Nah, di sini juga Ibu sangat mengucapkan terima kasih banyak atas keterbukaan Dwi hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dapat membantu Dwi menjadi lebih yakin lagi dalam menentukan masa depan. Nah, kemudian Ibu akan menutup sesi konseling kita pada hari ini ya. Iya Ibu. Nanti kalau sudah selesai yang Ibu bicarakan tadi, Ibu akan informasikan kembali kepada Dwi untuk tindak lanjutinya ya. Iya baik. Oke. Nah, baik Dwi, maka dari itu bila dalam sesi konseling ini ada perkataan Ibu yang kurang mengenakan hati, tolong dimaafkan. Nah, Ibu akhiri ya sesi konseling pada hari ini. Ibu akan menutupnya dengan salam. Terima kasih Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.